Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia menuai badai. Persoalan muncul setelah salah seorang peserta mengaku mengalami perlakuan tidak senonoh saat sesi pemotretan tanpa busana di sebuah ruangan yang disaksikan sejumlah pria. Merasa mendapat perlakuan tidak pantas, kontestan yang mengaku sebagai korban tindak pelecehan pun buka suara dan melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Untuk disuruh untuk tiba, dan di situ kita dilakukan body check, tidak hanya dilihat tapi juga dipegang area-area privat. Seperti yang saya alami sendiri, saya disuruh diperlihatkan bagian belakang saya, bagian gitu. Dan di situ saya bukannya mau ya, tapi karena emang itu bagian dari kontes, dan sebagai wanita itu saya merasa sangat direndahin kan. Ya, ini bukan sebagai Miss Universe, emang perlu ya ada sampai segininya seperti itu. Dan saya di ajang lain pun tidak pernah ada body check yang sampai separah ini. Takut masuk dalam penilaian kalau saya menolak. And then langsung saya agak dibentak karena saya sempat menolak untuk membuka. Oke, saya membuka bagian atas saya, lalu saya tiba-tiba disuruh untuk body checking. Saya disuruh angkat kaki satu dan dicek kayak kaki saya kenapa, terus saya kekurangannya apa, tapi itu saya tidak difoto, tapi saya hanya dicatat saja. And then setelah dibuka atasnya tadi, saya menutup lagi bagian atas saya, namun saya dibentak lagi, dimarahin kalau saya ini gimana sih kalau nanti akan dikirim ke luar negeri, kompetisi luar negeri. Kalau di luar negeri nanti kamu akan di depan banyak orang, so kamu harus bangga dengan dirimu sendiri, harus embrace yourself. Dan di situ saya jadi takut. That's why makanya saya langsung lepas aja dan saya mengikuti kegiatan body checking and then langsung fitting. Dan di situ tidak hanya perempuan saja, di situ ramai, ada laki-laki, yang saya ingat ada 3 laki-lakinya, dan sisanya tuh cewek, dan itu ramai dan tidak di ruang tertutup, tidak ada pintu, benar-benar hanya sekat kayu saja, dan itu orang lalu lalang masuk ke dalam tuh sangat bebas. Jadi saya sebagai wanita merasa hak saya sebagai wanita itu sangat malu dan sangat kena mental saya sendiri. Dilakukan di sebuah ballroom, mungkin teman-teman bisa bayangkan ballroom itu terbuka, di mana ballroom yang kita ketahui ada CCTV dari segala sudut dan hanya disekat seada-adanya, disekat dengan banner, disekat dengan gantungan baju. Ketika dilakukan itu tidak hanya mereka sendiri, kadang ada yang digabung dengan kontestan yang lain. Kadang pada waktu mereka dilakukan pemeriksaan, lalu lalang orang di luar masih kelihatan. Orang di dalam juga bisa keluar masuk semaunya gitu. Nah, dari hal-hal ini mereka tuh awalnya cukup mencerna sebenarnya apakah ini perlu dilakukan ya. Pada saat itu juga mereka ada yang menangis, ada yang kena mental, ada yang menolak, tetapi seolah-olah ini adalah hal yang harus dilakukan karena ada bahasa di internasional, kalian akan lebih parah lagi, kalian akan ditelanjangi di depan banyak orang gitu. Sehingga hal-hal ini ada relasi kuasa di antara panitia yang melaksanakan dengan para kontestan. Terjadilah body checking, di mana pada saat body checking ini ada orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Kita bisa bayangkan bagaimana keluarga mereka, bagaimana orang-orang terdekatnya membayangkan mereka dilakukan pemeriksaan, disuruh melepaskan busana di hadapan orang yang berbeda jenis. Kemudian akhirnya mereka melaporkan kepada PD ya, tingkat cerita berupaya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah ada concern dalam hal body checking. Nah, kemudian ini terus bergulir, ramailah di media sosial, sempat diminta klarifikasi dari Mbak Seli, dari Mbak Rizky, kenapa sih body checking seperti ini harus dilakukan? Kalaupun ada hal-hal yang common dilakukan tidak seperti ini gitu. Tentu ini cukup merusak sistem dan ini mengecewakan ya, bahwa ajang kompetisi kecantikan dengan harapan menaikkan value perempuan di Indonesia ini justru menjadikan mereka seperti objek ya, karena ada perilaku-perilaku yang semestinya tidak perlu mereka lakukan. Tujuannya apa? Motifnya apa? Sehingga ini di dalam proses laporan kami tadi, kami sudah melaporkan
PT Capella ya, Swastika Karya yang menaungi Miss Universe Indonesia MUID ke kepolisian. Ada beberapa orang yang sudah kami laporkan dan kami berharap nanti dari pihak Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas, memberikan keadilan kepada seluruh kontestan yang dirugikan dalam peristiwa tersebut dan menjadi lebih terang yang melakukan perbuatan harus dihukum. Jadi kami akhirnya melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Sementara itu, di balik kasus pemotretan tanpa busana yang menimpa para kontestan Miss Universe 2023, nama Rio Motret kini juga menjadi pusat perhatian setelah dituding terlibat dalam kasus tersebut. Lantas, apa tanggapan pemotret yang biasa memotret para artis itu? Si pemotret itu, yang melakukan pemotretan itu pun satu orang, dan dia yang memegang data itu. Tapi pada saat itu setelah anak komplain, ada jeda waktu memang beberapa 2 jam. Kemudian L1 langsung memanggil orang tersebut dan memerintahkan untuk dihapus gitu. Tapi memang kita nggak tahu selama 2 jam itu udah ditransmisin ke siapa aja, karena itu kita tidak bisa bertanggung jawab juga karena bukan aku yang moto kan gitu. Jadi jangan salah ya. Nanti akan menjadi pengembangan dalam proses penyidikan. Proses merekamnya itu bukan saya merekam orangnya lagi telanjang. Tapi saya merekam klarifikasi bahwa benar ada anggota MUID yang melakukan foto-foto bugil seperti itu, dan saya laporkan kepada Provincial Director bahwa ini sudah dihapus, benar terjadi tapi sudah dihapus gitu. Gambar tersebut. Tapi saya tidak tahu selama 2 jam itu sudah dikirim kemana saja. Karena kita berdua tidak menjamin itu sudah dikirim kemana aja. Saya tidak bisa menjamin. Tapi kalau dihapus memang kita melihat sendiri itu dihapus. Bahkan kita tidak melihat secara besar, hanya thumbnailnya saja karena kita berdua pun menghormati privasi para wanita ini. Total ada 5 perempuan yang kena gitu. Itu yang dari handphone saya. Dari handphonenya yang bersangkutan itu saya merekam proses penghapusannya. Lalu saya diminta untuk mengirimkan ini, tapi saya nggak mau karena saya memang tidak mau terlibat seperti itu. Karena kan ya kalau saya mengirimkan kan ya berarti cuman akhirnya dari proses tersebut Rio Motret berinisiatif biar cepat selesai masalahnya. Akhirnya beliau yang merekam dan akhirnya sudah diberikan kepada Teh Sally dan itu sudah selesai. Terkait yang dibuatnya klarifikasi itu, satu menegaskan bahwa perbuatan itu memang terjadi. Yang mereka sudah mengakui bahwa memang ada perbuatan itu dengan berbagai alasan, ya biarkan nanti hukum yang bekerja. Dan kemudian dalam klarifikasi itu kami juga disampaikan oleh korban bahwa mereka tidak pernah ada by consent seperti yang mereka coba-coba menegaskan di dalam video itu, bahwa seolah-olah ini ada concern. Tidak pernah ada concern, mereka di dalam relasi kuasa, sehingga ini justru memperkuat adanya perbuatan yang sudah melanggar baik itu norma maupun itu hukum di Indonesia.